Shalom, selamat siang, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Istimewa untuk jemaat GTI Meruya Jakarta. Saudaraku, shalom buat Bapak Sony Sompotan dan Ibu serta seluruh jemaat di GTI Meruya. Saudara-saudaraku, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, ada sedikit pantun, yaitu pergi ke Surabaya mencari lahan. Jemaat GTI Meruya diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu saudara tentang pekerjaan Tuhan dan pekerjaan manusia. Kita akan baca satu ayat di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-17. Bagaimana Yesus juga melakukan pekerjaan. Saudaraku, hamba-hamba Tuhan juga melakukan pekerjaan. Ini pekerjaan Tuhan, ya. Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, dan aku pun bekerja juga. Amin. Saudaraku, di sini jelas Yesus berkata, Bapakku yang di sorga bekerja sampai sekarang. Saudara-saudara, Tuhan itu punya proyek. Saudaraku, rencana yang jangka panjang dan abadi. Manusia juga bekerja dengan planning. Ada yang planningnya 5 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 50 tahun. Saudaraku, kita akan melihat perbedaan ini sehingga saudara dan saya bisa berjalan dalam pimpinan Tuhan. Saudaraku, Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang. Saudaraku, ini dikerjakan ribuan, mungkin jutaan tahun yang lalu, di mana di dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Saudaraku, ini mempunyai satu proyek, rencana yang sangat indah dan mulia. Saudara-saudaraku, Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan seluruh isinya, itu cuma dari firman Tuhan, bukan main. Saudaraku, itu proyek terakhir yang dikerjakan Tuhan, itu adalah sorga baru, bumi baru untuk abadi, bukan main. Saudaraku, diringkas oleh Tuhan di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, puncaknya itu Tuhan ingin tinggal bersama-sama dengan manusia. Saudaraku, di dalam Wahyu 21 ayat yang ketiga jelas dikatakan. Saudaraku, coba kita baca Wahyu 21 ayat yang ketiga. Dikatakan di sini, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Saudara-saudaraku, Tuhan itu akan membawa kita bersama-sama tinggal di dalam, saudaraku, sorga baru, bumi baru untuk abadi. Saudara, apa tandanya orang yang jalan dengan Tuhan? Itulah damai sejahtera. Saudaraku, ada orang bilang buah ara dicampur tomat. Hati yang gembira adalah obat. Saudaraku, saat ini dunia
lagi saudaraku kacau, bingung, khawatir, bercampur jadi satu, saudara. Apalagi kalau tidak mengerti tentang akhir kehidupan, tujuan kehidupan, mereka berputus asa. Saudara-saudaraku, padahal rencana Allah itu adalah membawa kita kepada kemuliaan yang kekal, kemuliaan yang abadi. Saudaraku, sebab apa? Saudara-saudara, Tuhan mau mencari umat yang taat, orang yang taat, setia. Itu mahal, saudara. Itu tidak bisa diciptakan. Saudaraku, waktu Tuhan ciptakan malaikat bintang kejora yang begitu mulia, saudara perhatikan, saudara, mereka tidak bisa taat. Mereka tidak bisa, saudaraku, setia pada Tuhan. Mereka berontak kepada Allah. Saudara-saudara, mereka naik, ya, menyamai Allah, berontak kepada Tuhan, saudara, sampai akhirnya dicampakkan ke dalam, saudaraku, sumur jurang Abu Sos yang mengerikan itu. Saudara, biarpun di tengah kelimpahan, kemewahan, Tuhan tidak bisa menciptakan orang setia. Setia itu keputusan. Setia itu kemauan. Saudaraku, kita ini punya kehendak, kemauan. Tuhan bilang, manusia itu bisa nuruti daging, bisa nuruti roh. Tergantung. Seperti pagi hari ini, saat ini, kalau saudara mendengarkan siaran ini, kita belajar, saudara, untuk menuruti pimpinan Roh Kudus. Hidup di dunia ini kita diwajibkan. Tuhan bahkan bilang Lukas 12:57, tiadakah dapat kamu mengambil keputusan yang sungguh dari dirimu sendiri? Saudara-saudaraku, hari Jumat bebas parkir, seluruh jemaat Meruya pasti selamat sampai akhir. Ini tujuan, ini yang dikehendaki Tuhan. Saudaraku, kalau kita lakukan, bukan main. Saudara-saudaraku, diawali dengan damai sejahtera. Damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering. Saudara-saudaraku, saya melihat di Bali begitu banyak pantai-pantai, lautan yang begitu luas. Saudaraku, itu tidak ada apa-apanya, saudara, dengan damai dan sejahtera yang dari Tuhan. Yohanes 7:38, ya, itu 4 sungai memancarkan kesukaan, saudaraku, kesukaan di dunia. Yoel 2:3 sudah saya sampaikan berapa waktu yang lalu. Itu awalnya seperti Taman Eden. Saudaraku, kesukaan dunia ini semu, fana, dan hanya fata morgana. Saudaraku, kelihatannya indah seperti padang. Saudaraku, Taman Eden, di belakangnya padang gurun yang membinasakan. Saudara lihat, kalau orang sudah, saudaraku, tergantung sama narkoba, sama minuman keras, tersiksa, saudara. Tidak ada nikmatnya. Tidak ada nikmatnya. Saudara mau contoh. Saudaraku, kalau orang menjebak, saudaraku, tikus di dalam jebakan, coba. Kalau dia sudah masuk di dalam jebakan itu, dia sudah tidak pikir lagi tentang umpannya yang tadi begitu menarik. Bau ikan asin, baunya, saudaraku. Orang bilang, saudara, sang tikus ini bilang kepada dirinya, mana tahan. Lalu dia mulai masuk pelan-pelan. Saudaraku,
begitu masuk di dalamnya, lupa sudah. Tidak ingat sama umpan tadi. Saudara-saudara, seharusnya dia di dalam, saudaraku, jerat itu sudah tenang. Dia akan pikir, toh aku akhirnya mati. Ya aku makan aja. Oh, dendengnya dimakan pelan-pelan, dinikmati. Tidak ada. Sudah. Itu dosa. Itu kesukaan dosa. Tidak ada senangnya. Tapi damai dari Tuhan itu indah. Saudaraku, kerjakan pekerjaan Tuhan. Saudara saat ini melayani Tuhan. Itu melakukan kehendak Tuhan, saudara. Kita ini punya proyek yang indah. Bukan main. Saudara-saudaraku, kita lihat di sini. Ya, pekerjaan Tuhan itu adalah melakukan kehendak Bapa. Melakukan, mentaati firman Allah. Saudaraku, Yesus berkata, kehendak Bapakku itu yang aku kerjakan. Bapakku masih bekerja. Sampai saat terakhir Yesus berkata di atas Golgota, saudaraku, sudah selesai. Artinya tugas buat Tuhan Yesus berakhir. Dia kembali kepada Bapa dengan kemuliaan dan kemenangan yang luar biasa. Darah juga orang beriman. Kalau dia satu kali kembali kepada Tuhan, saudara-saudara, yang ada di dalam Firdaus, untuk menunggu penebusan tubuh, bukan main. Manusia yang tinggal di situ, ujungnya sudah pasti, saudara. Sorga baru, bumi baru, untuk abadi. Karena itu 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, apa yang mata tidak lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Saudaraku, sekarang saya mau melihat, saudaraku, tentang pekerjaan manusia. Apa definisi pekerjaan manusia itu? Saudaraku, kita akan baca sebentar di dalam Pengkhotbah. Pengkhotbah 1 ayat yang ke-14. Ini pekerjaan manusia. Saudaraku, ditulis oleh orang yang paling sukses di dunia, Salomo. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah langit. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudaraku, terjemahan lama lebih hebat. Tainya angin. Saudara, orang yang masuk angin saja dia cari obat namanya tolak angin. Jamu tidak mau supaya tidak masuk angin. Masuk angin susah, saudara. Susah. Ini tainya angin. Itulah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia di seluruh dunia. Saudaraku, orang bekerja mati-matian. Orang bekerja cari duit sungguh-sungguh. Orang bekerja, saudaraku, habis-habisan. Tapi Salomo berkata, seperti usaha orang jaring angin. Bayangkan kalau angin dijaring, saudaraku, pakai jaring. Aduh, lari sana, lari sini. Sampai orangnya kecapian, akhirnya duduk, jongkok, capek. Aduh, akhirnya terlentang. Saudaraku, selesai. Sebab itu, saudaraku, ini usaha manusia. Kalau saudara bekerja, apa artinya? Saudaraku, sebab Tuhan beri perintah di dalam ayat yang lain. Manusia harus bekerja. Kalau tidak, saya berada di tempat yang luar biasa indahnya. Saudaraku, begitu juga rencana Tuhan, saudara. Rencana Tuhan itu dari pesta kawin anak domba, kerajaan 1000 tahun, kemudian ke sorga baru, bumi baru, luar biasa. Saudaraku, saya sudah keliling di beberapa tempat.
Saudaraku, begitu indah Tuhan pakai hidup ini. Saudaraku, saya lanjutkan tadi, manusia harus bekerja, ya. Orang yang tidak bekerja tidak patut makan, kata Tuhan. Saudara, artinya apa? Selama kita di dunia, kita wajib bekerja. Saudaraku, berapa saudara melayani Tuhan dengan full time? Saudaraku, itu Tuhan yang biayai, saudara. Ya, berapa full timer dibiayai dari gereja, dari hamba-hamba Tuhan, saudaraku. Tapi yang pasti, semua harus bekerja. Tuhan tidak senang malas, saudaraku. Sebab nanti kita di dalam kerajaan sorga, kita bekerja, saudara. Kemarin saya sampaikan tentang kita mau jadi kepala. Rencana Tuhan, kamu jadi kepala, bukan ekor, saudaraku. Kita bekerja menghakimi para malaikat Tuhan, saudaraku. Tapi apa bedanya pekerjaan Tuhan dengan pekerjaan di dalam dunia yang dikerjakan oleh manusia? Saudaraku, satu perbedaan yang besar adalah bekerja untuk Tuhan, melayani untuk Tuhan, itu tembus lewat kubur, masuk dalam alam kekekalan, saudaraku. Tapi bekerja untuk barang fana, itu finish terakhir adalah kubur. Pengkhotbah 5:14 berkata, segenggam tangan pun tidak bisa bawa, saudara. Segenggamin tidak bisa. Berapa orang punya pabrik roti, kepingin, saudaraku, anak-anaknya, saudaranya, bapaknya supaya saat terakhir incip-incip yang namanya keju, dimasukkan di mulut, saudaraku, keluar. Orang Surabaya bilang delewer, ya, keluar, tidak bawa apa-apa. Itu Pengkhotbah 5:14. Itu pekerjaan di dunia. Apapun hasil, saudara-saudara, manusia di dalam dunia, pekerjaan manusia terbatas. Sampai kubur selesai, berapa orang cari duit, saudaraku, cari duit, saudara-saudara, tapi hasilnya malah celaka, seperti orang kaya itu. Sebab pulang ke desa membawa baut. Upah dosa adalah maut, saudaraku. Kalau tidak di dalam Yesus, kalau saudara tidak bertobat saat ini, saudara termasuk orang yang sia-sia, termasuk orang kaya yang bodoh. Buat apa, saudara? Ada orang dibilang, wah kamu ini kaya ya, saudara, senang, saudara. Tapi ada sambungannya, kamu kaya tapi bodoh, saudaraku. Ada istilah di Surabaya itu ngombloi, saudaraku. Bodoh, kaya tapi bodoh, itu kata firman Allah. Orang yang hanya mencari perkara-perkara jasmani sampai kubur selesai, saudaraku, justru adanya virus, saudaraku, COVID-19 ini menyebabkan manusia, saudaraku, berhenti bekerja, berhenti sekolah, saudara-saudaraku. Ini satu tanda yang Tuhan berikan supaya manusia sadar bahwa kita ini tidak apa-apa, tapi yang bekerja untuk Tuhan sampai saat terakhir tidak rugi. Rasul Paulus kerja terus. Dia katakan pada Timotius, ajalku sudah sampai, tapi mahkota kemuliaan menantikan aku. Kalau saudara ikut Tuhan itu indah, saudara. Saya tidak lupa pantun yang lama yang saya bawakan, beli usus di Kalianak, ikut Yesus tambah enak, saudara. Terus jalan, dunia dapat, apalagi sorga, saudaraku. Sebab itu jemaat di Meruya, saudaraku, taatilah, bertekunlah. Saya yakin berkat Tuhan di atas jemaat di Meruya.
juga di Bali, di Batam, saudaraku, GTI, Sydney, oh luar biasa, saudaraku, Bangka, lalu Batam, lalu Malang, kemudian terus bablas ke Tulungagung, saudaraku, semua sukacita, semua damai. Istimewa di Surabaya, dimanapun kita berada. Sebab apa? 1 Korintus 15 ayat 58 itu yang menyebabkan saya tetap bergairah, semangat. Saudaraku, tadi saya sempat turun ke bawah, menuruni tangga. Waduh, ya termasuk ngos-ngosan, saudaraku. Kalau dulu, waduh, saudara, dulu saya sebelum jadi hamba Tuhan, saudara, saya seorang pemain bulu tangkis yang dikenal punya napas panjang, saudara. Sebab apa? Saya melatih diri, saudara, lari di lapangan itu, saudara tahu, itu jam 11, jam 12 siang, saudara. Oh, saudara kan tahu, sepak bola itu ada gol, ada tempatnya gawang, ada yang panjang. Yang panjang ini saya lari dengan jangka lebar, saudara. Sampai di gol itu saya pelan-pelan, lari cepat lagi, pelan-pelan, lari cepat lagi, puluhan kali, saudaraku. Oh, kalau di lapangan main bulu tangkis enteng, sebab dilatih. Saudara, juga iman ini harus dilatih. Dengan apa? Kesukaran. Bisa enggak orang waktu sukar, segala puji syukur bagimu. Biarpun suara saya ini, saudaraku, ya, kalau diadu lomba, saudaraku, paling juara 3 saya. Sebab pesertanya cuma 3 orang. Ya, saudaraku, yang penting itu apa kata Tuhan? Sebab di dalam Tuhan itu yang indah. Sabaslah, hai hamba yang setia. Sabaslah, hai hamba yang taat. Saudara, cuman itu. Tuhan itu melihat ketaatan saudara. Kerjakan pekerjaan Tuhan. Saudara, mungkin saudara sebagai jemaat yang bekerja di dunia sekuler, saudara, tidak masalah. Tidak masalah, saudara. Murid-murid Tuhan itu juga banyak yang bekerja, saudaraku. Sebagian saja sebagai murid Yesus, tapi yang lain, saudaraku, indah. Saudara, Yusuf itu bukan seorang pendeta atau penginjil, enggak, saudara. Yusuf itu penguasa, tapi dia cinta Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah harapan hidupku. Kalau dekat Tuhan tenang, saudara, ya. Sebab itu lakukan pekerjaan Tuhan. Tetap melayani Tuhan, tetap setia beribadah, tetap hidup suci, pikul salib, menyangkal diri. Oh, untung, saudaraku, tidak masalah. Biarpun hamba Tuhan, pendeta, mungkin guru besar sekalipun, seperti Nikodemus, Gamaliel, kalau dia tidak bertobat, itu seperti kuburan, luarnya putih, dalamnya berisi tulang orang mati. Karena itu saya harapkan jemaat GTI Meruya setia kepada Tuhan. Bahkan dimanapun siaran ini bisa disampaikan, saudara-saudaraku, kalau kita, saudara, sungguh-sungguh sama Tuhan, setia sama Tuhan, kuat, saudara. Badan ini semangat. Yang menyebabkan semangat itu karena hati kita, ya, naik onta menuju Cikampek. Kalau hati penuh cinta, badan tidak capek. Waduh, kuat, saudaraku. Karena apa? Ada tujuan. Paulus bilang, tujuanku adalah Kristus. Kristus yang mulia, bukan main. Karena itu kesempatan pada saat ini, saudaraku, saudara terus sungguh-sungguh sama Tuhan. Saudara, kalau Yesus melakukan pekerjaan Tuhan, pekerjaan Bapa di sorga, saudaraku, itu cuma 33 tahun
33,5 tahun, bahkan melayani secara luar biasa 3,5 tahun, tapi efisien. Karena apa? Saudaraku, sebab dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Bapak Sorgawi. Kalau saudara dipimpin Tuhan, hidup ini jadi efisien, saudara. Saudara, efisien. Saudaraku, selama COVID-19 ini, saya sudah menyampaikan firman Tuhan, saudara, hampir 50 kali. Ini kemurahan. Saudaraku, berapa orang, saudaraku, kadang-kadang di satu tempat mereka bertanya, opanya ini umur berapa ini, saudaraku? Oh, saya bilang baru 70, saudaraku. Belum apa-apa. Musa 120 tahun. Kekuatannya masih kuat, saudara. Musa itu kalau angkat besi masih bisa, saudara. Ya, saya angkat kaki bisa. Ya, saudaraku. Oh, Musa mata enggak pakai kacamata. Saya pakai mata kaca. Wih, saudaraku, beda. Karena apa? Musa bercakap-cakap muka dengan Tuhan. Waktu Tuhan bilang, Musa, kamu naik ke Gunung Nebo, kamu lihat janji Tuhan, tanah Kanaan. Habis itu matilah kamu. Dikatakan kekuatannya masih seger. Musa itu kalau tes badannya, tekanan darahnya kuat semua, jantungnya bagus. Tapi Musa harus mengakhiri. Sebab apa? Masa tugasnya selesai. Kalau saudara dan saya masa tugas kita selesai, baru kita berhenti. Baru kita, saudaraku, sudah kembali kepada Tuhan. Karena itu orang beriman ini luar biasa. Saudaraku, saya ingat itu satu hamba Tuhan, saudaraku, doakan orang mati, kebacut mati, saudaraku, didoakan kebacut mati, tapi tetap apa? Bersuka cita, nyanyi, namanya upacara penghiburan, ya kan, saudara. Saya dulu waktu di Surabaya itu khusus bagian orang-orang yang game-game ini, saudara, mati-mati ini, saya hafal ayat-ayat. Dengan Bapak Yosma tahu yang sudah almarhum, itu saudaraku, itu saudara-saudara. Saya seolah-olah rebutan ayat, katanya. Pak, ayatnya yang orang mati jangan dihabiskan. Saudara, nyanyi. Di kuburan pun nyanyi, saudara. Bahkan nyanyinya itu bisa menggetarkan, saudara, orang yang tugas di pemakaman. Saudara, apa itu? Sampai bertemu, yang jaga di pemakaman Kembang Kuning bilang, gendeng wong Kristen. Sebab apa? Loh, wong sudah mati kok sampai bertemu. Mereka tidak ngerti. Ada pertemuan di udara. Wih, saudara, kalau saya nyanyikan lagu ini dulu, pimpin pujian, semangat, saudara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, pertemuan yang manis. Oh, luar biasa, saudara. Ketemu dengan saudara-saudara kita, pertemuan reuni yang hebat dengan saudara kita. Bayangkan di dalam, saudaraku, sorga, di Firdaus itu orang ketemu dengan kekasihnya. Oh, saudaraku, mama, papa, Pak Le, Bule, Cile, Kole, wih, semua pertemuan rangkulan, saudaraku, pesta kawin anak domba Allah untuk abadi. Sudah tidak pisah-pisah lagi, saudara. Tinggalnya sudah tidak pisah-pisah lagi. Oh, berapa orang tinggal di, saudaraku, di Bogor, yang satu di Boyolali, yang satu di, saudaraku, Amsterdam. Waduh, pindah-pindah. Tapi satu kali kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Itu sebabnya pekerjaan Tuhan itu adalah pekerjaan yang mulia, saudaraku. Karena itu Rasul Paulus berkata, sesudah dia melihat rencana Allah yang begitu indah, dia bilang apa? Apa yang dahulu kuanggap untung, itu jadi sampah. Sampah, saudara.
dunia yang begini indah dikatakan sampah. Kita jangan bicara dengan orang yang tidak beriman. Kita bilang dunia sampah, kita bisa dimasukkan bak sampah, ya kan? Kita yang tidak waras, saudara. Dunia begini indah, saya melihat aja kagum ciptaan Tuhan yang satu kali semua akan diganti dengan sorga baru, bumi baru. Tidak terbayangkan untuk abadi. Coba pakai tubuh yang tidak lagi loyo, tapi tubuh yang kuat, bukan main, saudaraku. Sebab itu ikut Tuhan itu senang. Bayangkan, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Di Surabaya saya ganti, duduk senang, tempe penyet senang, ya kan? Tidak ada susah, tidak ada. Satu kali diganti, saudara. Hidup penuh sukacita. Saudara tidak tahu siang hari ini, ya, saudaraku. Anak saya tahu, saudaraku, yang puter ini, yang terus mengikuti ini, saudaraku, ya. Dia bisa mungkin ya pakai topi begini. Saya tidak bisa. Saya tinggal nyungir-nyungir gini aja, saudara. Panas. Tapi panas ini nanti diganti oleh Tuhan dengan kemuliaan mahkota yang abadi. Itu sebabnya, saudaraku, kita akan terus setia kepada Tuhan. Jangan putus asa, saudaraku. Saya selidik, saya baru tahu, saudara, kenapa pelari maraton itu bisa lari sampai 42 kilo, saudara. Karena dia berkata, aku mau lari 1 kilo aja di depan, lari 1 kilo, sampai 1 kilo, lari kilo yang kedua, terus kilo yang ketiga, tidak habis-habis, kilo sampai ke 30, masih terus, baru sampai masuk finish, berhasil menang. Apalagi kita dengan Tuhan, Roh Kudus memberi kekuatan, memberi berkat, memberi, saudaraku, luar biasa. Di saat COVID ini aja, saudara, berkat Tuhan terus datang. Tuhan memberkati saya. Tuhan tahu, saudaraku, kalau orang kerja itu butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, saudaraku, butuh biaya, pastilah. Tidak ada, saudara, saya belum pernah dengar ada tentara perang terus beli peluru sendiri, beli bedil sendiri, tidak ada. Ya pemerintah yang menjamin, pemerintah yang memberikan. Saudara dan saya, kalau kerja buat Tuhan ditopang. Jangan takut dengan hidup sehari-hari, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti sertai. Saya doakan buat jemaat di Meruya saat ini, saya undang bangkit berdiri. Saudaraku, saya diperingatkan oleh satu hamba Tuhan, engkau ajak orang berdiri, tapi engkau sendiri tidak berdiri. Baru saya sadar, ya maaf karena tegang, maaf. Sekarang saya berdiri, saudaraku, saya undang saudara di mana berada yang ada kesempatan berdirilah. Saya berdoa buat saudara saat ini. Bapa dalam sorga, hambamu berdoa untuk GTI Meruya di Jakarta, Tuhan. Juga di tempat-tempat yang lain, Tuhan memberkati mereka. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu, Bapa, apa yang kami kerjakan karena Tuhan. Tuhan memberkati, menyertai semuanya. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Berkati buat Bapak Sony Sompotan dan istri, anak-anak, serta seluruh diaken, seluruh pelayan-pelayan Tuhan di GTI Meruya. Selagi bernafas, selagi ada kesempatan, kami akan terus kerja buat Tuhan. Berkati semuanya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Semua yang yakin dan percaya bersama-sama mengatakan amin. Shalom, saudaraku. Saya tinggal di Bali, saya tetap mendoakan saudara-saudara terus di mana kita berada. Satu kali kita akan ketemu di pesta kawin anak domba Allah. Haleluya, amin.